Nah, ini dia. Oke, kelihatan abang lah Ya, materinya siap. lah. Alhamdulillah. Karena kalau misalkan Vina paget-paget atau apa, anu pada hijau lah. Iya, aman, aman, aman. Oke, siap. Oke, saya buka pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, event yang kali ini kita laksanakan itu adalah event webinar dan donasi ya, yang diselenggarakan oleh Startup Borneo bersama ACT. Oke, materi kita pada malam hari ini itu sebenarnya materi lanjutan dari yang materi sebelumnya di sore tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Wahyu. Nah, jadi materi pada malam hari ini kita coba mengimplementasikan UI yang sudah kita buat tadi di sore tadi ke aplikasi yang sesungguhnya, ke aplikasi yang bujuran. Nah, pada kasus ini kita menggunakan Flutter. Oke. Nah, Slide-nya udah muncul. Slide-nya. Slide-nya muncul, astagfirullah. Share screen. Ya. Nah, tadi disconnect dong. Oke, mana tadi? Nah, kelihatan nama. Oke, siap. Aman. Mati tadi belum. Oke. Nah, ini tadi implementasi UI to app with Flutter. Nah, jadi kita akan coba belajar bagaimana step by stepnya ketika kita mau bikin aplikasi berdasarkan UI yang sudah kita miliki, gitu ya. Nah, ini tadi sore tadi beliau menyampaikan materi. Alhamdulillah sangat mantap sekali tadi yang beliau sampaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya, sebentar lah. Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Aiksan, bisa dipanggil dengan panggilan Sultan. Saya asli orang Banjarmasin, lahir di Banjarmasin, besar di Banjarmasin. Saya juga salah satu alumni dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin, Poliban. Nah, daily activity saya, aktivitas sehari-hari saya adalah salah satu asisten trainer yang di salah satu lembaga training di Jakarta yang bernama IDN.id. Mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat ini ya. Oke, jadi saya di sana jadi asisten trainer khusus untuk Flutter. Nah, ini foto-foto dokumentasi. Komunitas yang saya ikuti, aktivitas komunitas saya ada beberapa nih yang biasa sering saya ikuti, terutama Startup Borneo dan Kode Banua dan kawan-kawan yang lain ya. Ini aktivitas komunitas saya. Saya juga terkadang ada ngisi-ngisi webinar juga kayak seperti ini. Nah, kawan-kawan nanti mungkin kalau kita nanti ada ngeklonnya di GitHub saya, ini GitHub saya, github.com/sultanalisan dan seterusnya. Oke, kita cepat aja ya. Oke, enough. Oke, kita masuk ke topik pembahasan, poin yang akan kita bicarakan. Nah, sini ada 4 poin yang sudah kita buatkan lah. Jadi yang pertama nanti kita akan coba memahami widget tree di Flutter. Kemudian kita akan coba membuat widget tree-nya dan kita akan coba implementasikan di codingnya sampai nanti kita buat widget yang nanti kita sesuaikan dengan UI-nya. Nah, ini berkenaan dengan topik kita yang nanti kita topik yang kita bicarakan, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi berdasarkan UI gitu ya. Oke. Nah, path-nya nanti kita akan coba step by step-nya ya. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang bagaimana memahami widget tree di Flutter. Apa itu widget tree, apa kaitannya dengan UI. Nanti kita coba ya bahas sedikit saja.
Kemudian kita akan coba buat widget tree. Nah, apa itu widget tree nanti kita bahas. Dan yang terakhir nanti kita akan coba implementasikan widget tree-nya. Oke, nah sedikit tentang Flutter. Mungkin apa yang nanti akan saya sampaikan ini agak lebih apa ya, agak lebih sedikit advance. Mungkin ibaratnya itu kalau kawan-kawan yang emang benar-benar sama sekali belum pernah pakai Flutter, mungkin akan agak sedikit sulit gitu ya, agak sedikit susah untuk memahaminya. Tapi kepada Bapak Bonpian yang mungkin pertama kali belum pernah belajar atau pakai Flutter ya Bapak. Jadi webinar ini apa yang mau sampaikan Pian apa namanya lah, ibaratnya itu ditabuk bulat aja gitu nah ya. Ulun sambil-sambil juga menyampaikan apa itu Flutter dan istilah-istilahnya lah. Nah, jadi di Flutter itu ada yang namanya view. Nah, jadi salah satu, nah nih, kita bicara tentang widget dulu. Jadi di Flutter itu ada yang namanya widget. Nah, apa itu widget? Kalau kita bandingkan dengan native Android, nah, kalau native Android itu satu komponen yang ada di dalam tampilan, itu namanya view. Misalkan nih, image, ini gambar kan ya, ini gambar di native itu namanya view. Nah, kalau di Flutter itu namanya widget ya. Itu dulu yang kita bahas. Satu komponen di tampilan UI itu di Flutter namanya widget. Nah, itu dulu topik pertamanya. Nah, jadi kita memahami widget tree. Nah, jadi ada istilah yang namanya widget tree. Widget tree itu adalah pohon widget. Jadi kita bisa ibaratkan sebuah widget itu ketika kita mau bikin sebuah UI, widget itu kita tumpuk-tumpuk menjadi UI. Widget itu kita tumpuk-tumpuk menjadi UI. Nah, itu bisa kita ibaratkan widget itu sebagai sebuah Lego, yang mana ketika Lego itu disusun-susun, otomatis akan muncul atau terbentuk bangunan gitu ya. Nah, itu adalah widget tree. Nah, di Flutter itu namanya widget tree. Nah, ini adalah widget tree-nya. Tumpukan widget-widget, tumpukan view-view yang dibuat sedemikian rupa yang bakalan nanti menampilkan sebuah UI. Nah, ini adalah widget tree ya. Nanti kita bahas. Oke. Nah, untuk mengikuti materi atau sesi kita pada malam hari ini, kawan-kawan bisa clone atau bisa download lah project yang sudah ulun sediakan ini di GitHub ulun. Apa ini yuk? Ada yang mencoret kan? Kita coret ulun kan? Noted. Oke, nah, apa? Nah, jadi kawan-kawan bisa mendownload itu sebentar. Nah, kawan-kawan bisa download di GitHub ulun lah. Mungkin nanti slide-nya ulun bagikan juga. Sebentar, mungkin apa ini ya? Nah, jadi ini projectnya, project starternya. Kawan-kawan bisa download aja nanti di repo ulun ini. Jadi ada dua yang starter sama master. Nanti linknya dibuka aja nanti di slide ulun. Nah, kalian buka yang startup Borneo webinar ini yang starter. Nah, kalian download ini karena projectnya ini sebagai acuan pian belajar kalau mau nanti mengikuti video ini ya. Oke. Nah, jadi kita kan sudah pian coba buat. Halo Bang. Halo Bang. Potong bentar. Ini ajar kawanan copy linknya di forum chat, jadi kalau ada yang hendak langsung nih. Enggak, siap. Oke, lanjutkan.
mau ngopi lah. Coba kayak apa nih ngopinya nih. Bolon kopi akan lah. Pokoknya hanya pertama pernah membuka pakai Zoom nih, jadi kita kita tahu paham. Oh ini ada nah. Nah coba lah download kopi lah. Nah, Oke, siap, mantap. download kopi akan lah. Nah itu project starternya, kalian bisa download aja di situ. Nanti kalau sudah di download, nah ini project awalnya. Jadi dari project ini kita belajar step by stepnya bagaimana kita membuat UI-nya. Nah, jadi pas sudah di clone atau sudah di download, di sini Run menggunakan Android Studio. Kawan-kawan juga bisa kalau hendak kalian pakai Visual Studio Code atau apa namanya JetBrains itu lupa namanya, nah JetBrains Pin bisa juga membuka projectnya nih. Nah, di sini pakai Android Studio. Nah, jadi Flutter ini ada projectnya terdiri dari beberapa folder. Nah, kemudian nanti buka folder yang lib. Nah, di sini sudah ulun coba masukkan aset-asetnya, sudah masukkan UI yang masih kosongan. Nah, jadi kawan-kawan bisa coba coding sinilah Mombati. Nah, pertama setelah dibuka, nah jadi kawan-kawan nanti buka file yang ini home page, yang di folder UI, folder masuk lagi ke folder home, masuk lagi ke home page. Nah di home page ini sini kita buat sebuah teks sederhana namanya ini page home. Nah kalau misalkan kita coba hilang Ini Mang, share screen-nya. Jadi kalau Pian lagi mau ke Android Studio atau apa, pilih share screen-nya. Kan biasanya ada pilihan. oh Nah, iya. mantap. Karena pada aja lo nampin nyanyuk lama. Jadi bila Pian hendak hendak pindah ke screen yang lain, tinggal pencet Oh, oke. siap. Halo, hai. Siap. Soalnya kadang-kadang aja pakai Zoom nih lah. Jadi kacau. Mohon maaf lah. Nah, jadi ini proyeknya tadi yang belum sambat tadi. Jadi proyek yang di sini di Flutter nih ada beberapa folder. Nah, Bonpian cuma fokus di folder lib. Folder ini ada folder lagi yang namanya common, package common sama package UI. Nah, di UI ini ada banyak lagi sesuai menunya. Nah, Bonpian nanti buka yang home, buka file homepage.dat. Nah, ini yang kosongan. Nah, nanti kita belajar codingan di sini lah. Oke. Kita balik lagi ke seperti ini, buka lagi lah. Nah, selanjutnya setelah di download, Bonpian bisa masuk ke ini. Nah, step by step ketika kita mau bikin UI dalam Flutter, nah ini ada step-stepnya. Yang pertama kita membayangkan imagine, kemudian kita menginspect UI-nya, kemudian nanti kita buat widgetnya. Oke, yang pertama kita akan masuk. Nah, desain yang akan kita buat nanti seperti ini ya, menggunakan Flutter. Kawan-kawan nanti bisa buka desainnya di sini. Selanjutnya kita masuk ke inspect UI. Nah,
Inspect UI ini penting ketika kita mau bikin sebuah UI di Flutter, supaya kita lebih bisa mengorganisir apa yang bakal kita buat. Nah, kalau kita lihat dari UI ini, nah nanti kita akan buat beberapa bagian. Kita akan pilah-pilah menjadi beberapa bagian. Nah, jadi di sini membagikan ada 4 bagian. Di atas, yang paling atas ini kelas populer, sama yang di bawahnya ada kelas terbaru. Nah, kalau kita kasih nama, kita sepakati namanya ya. Di atas yang kita kasih nama header, di bawahnya yang gambar ini kita sepakati banner, dan yang di bawahnya ini kita sepakati kelas populer. Sampai ke bawah ada kelas terbaru ya. Nah, namanya kita jadikan ini aja ya. Nah, header, banner, popular class sampai latest class, kelasnya. Ini nanti yang bakal kita buat di dalam sebuah widget yang namanya kolom. Nah, nanti kolom itu apa? Nanti menjelaskan lah. Nah, kolom ini adalah sebuah widget di dalam Flutter yang mana menampilkan sebuah UI, sebuah tampilan UI secara horizontal. Nah, ini kalau kita lihat, yang kotak-kotak ini ditampilkan secara vertikal. Nah, otomatis kita harus gunakan kolom untuk menampilkannya. Nah, diurep pakai kolom. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita lihat prototipenya, kita buka ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat, ternyata UI ini bisa di scroll, dan di atasnya ini yang header ini statik atau tetap aja gini ya, nggak berubah-berubah. Yang berubah atau yang bisa di scroll itu bagian bawah ini. Nah, ini sebenarnya ada nih di sini, di bagian bottom ini ada sebenarnya button navigation ya. Mungkin karena kenapa nih nggak jalan dia. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, karena tadi bisa di scroll, nah kita harus wrap lagi yang mana yang bisa di scroll, yang mana statik. Nah, jadi yang kita wrap lagi, jadi istilahnya itu di wrap ya, di wrap atau dibungkus, adalah 3 widget yang ini. 3 widget ini kita wrap lagi, ini yang warna hijau ini, dengan widget yang bernama list. Nah, ketika kita mau bikin sebuah UI yang bisa di scroll di Flutter, itu namanya list. Nah, listnya banyak. Nanti ada list view. Nanti kita coba ya list view. Namanya adalah list view. Nah, ini dia. Nah, jadi otomatis nanti UI yang nanti bakalan kita buat seperti ini. Jadi di dalam kolom nanti ada 2 bagian, ada header sama list. Nah, bagaimana implementasi di codingnya? Nanti akan mirip seperti ini ya. Di home page nanti kita buat kolom dan ada header sama list. Oke, coba kita coding. Kita balik dulu ke codingan kita. Oke, nah ini dia. Sebentar. Nah, ini jadi di dalam homepage ini, nah seperti yang kita lihat tadi ya, di homepage nanti ada header sama list. Nah, di sini, nah jadi yang Lun sampaikan di sini nanti bakalan agak cepat aja. Kita akan coba copy paste ya. Kita akan coba copy paste bahasan yang kita menjadi topik itu adalah step by stepnya. Jadi step by stepnya yang sebenarnya mau disampaikan. Kalau untuk fungsi-fungsi dari ini apa ini mungkin nanti kita buat sesi yang berbeda lagi ya mungkin ya. Nah, jadi ini di homepage
Ini kita buat sebuah, sebentar, kita buat sebuah kolom. Nah, ini kita ketik aja. Kemudian kita buat sebuah header sama list. Nah, ini yang nanti kita buat. Nah, header ini apa? Header ini adalah sebuah metode. Nah, kita kasih nama aja nih, build header. Sini kita buat sebuah list. Listnya ini adalah list view. Ya. Nah, build header ini apa? Build header ini kita buat sebuah metode. Nah, ini kan kelas ya. Di dalam kelas kita bisa buat metode yang dia ngereturn sebuah nilai widget. Kita kasih nama build header. Nah, dia akan ngereturn sebuah. Nah, nanti kita baca lagi. Nah, ini tadi berdasarkan ya ini kolom header list view itu berdasarkan punya kita ini tadi. Header kolom header list view ya. Nah, itu widget tree-nya. Kemudian kita masuk ke headernya. Kita bahas satu-satu tentang headernya. Nah, dalam header ini bisa kita breakdown lagi. Ini kan seperti ini ya. Kita bisa breakdown lagi ini dan ini. Nah, jadi UI ini bisa kita pecah jadi dua lagi. Jadi bagian atas sama bagian bawah. Bagian bawah ini nanti kita kasih nama. Ini adalah row dan ini adalah text field. Ya, yang mana ini diungkap lagi dengan yang namanya kolom. Ya. Kenapa kolom? Karena yang merah ini ditampilkan secara vertikal ke bawah, kolom. Ya. Di dalam row, nah row ini apa? Row ini ketika sebuah UI itu ditampilkan secara vertikal. Kalau kita lihat yang hijau, vertikal maaf, horizontal. Kalau kita lihat yang hijau ini ditampilkan secara samping ya, samping berarti horizontal. Itu menggunakan yang namanya row. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat widget tree-nya seperti ini. Nah, jadi kita lihat ini yang header ini. Jadi header itu adalah sebuah kolom yang punya anak atau punya cabang row sama text field. Oke. Coba kita buat codingnya. Nah, di sini di build header kita buka kolom. Kita buat kolom maksudnya. Kemudian kita masukkan children. Nah, di sini nanti kita buat sebuah, coba saya jalankan lah dulu ya. Coba saya jalankan dulu. Coba kita jalankan aplikasinya, bisa nggak jalan? Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita lihat aplikasi ini nanti bakalan tampilnya seperti ini ya. Oh, ini yang sudah jadi maksudnya. Yang belum jadi itu yang ini. Banyak yang mentak. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kosongan. Nah, nanti kita buat yang di sini. Yang di ini ya. Yang di home. Ini ada gambar rumah nih. Home. Nah, buatnya sudah selesai. Ntar kita tunggu. Nah, jadi di header-nya ini nanti kita buat sesuai dengan UI-nya nanti. Oke, sebentar kita tunggu. Nah, ini tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita belum buat di dalam kolom ini sebuah teks. Nah, kalau kita lihat lagi, nah, kembali kita ke UI-nya. Di sini ada teks. Barisnya ada 2 baris ya. Kemudian di ujungnya ini ada icon. Nah, itu bagaimana buatnya? Kita buatnya seperti ini. Ini saya copy paste aja supaya agak lebih cepat. Yang pertama, nah ini dia. Kita pakai yang namanya rich text.
rich text. Nah, rich text ini adalah ketika kita mau bikin sebuah teks yang bisa di custom per barisnya. Kan ada 2 baris nih ya. Satu baris pertama nih beda stylenya sama yang di bawah. Kita bisa pakai text pen ini. Nah, fungsinya itu gitu ya. Nanti Bon Pian lihat aja di project yang sudah jadi. Nah, di sini kita perlu sebuah konteks. Konteksnya ini dari mana? Dari sini ya. Nah, oke. Oke, silakan di save. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, belum ada perubahan ya. Bentar kita rebuild dulu. Nah, di rich text ini nanti akan tampil seperti ini ya. Ini sama ini nanti. Oke, masih ngebuild. Oke. Nah, ini kenapa nggak tampil? Karena di bawahnya ini ada kosong. Ini kita komen aja dulu. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ini ada gambar ya. Ada tulisannya, Hai Sultan. Kita ganti ini deh. Hai Hugh. Nah, sama yang kalau sama UI tadi. Nah, ini kita buat yang di atasnya dulu. Kita buat satu-satu ya. Nah, setelah kita buat yang tadi atasnya, kita coba buat ini ikonnya ini secara horizontal. Nah, ikonnya ini didapat dari mana? Dari aset. Nah, ada folder aset di dalam project ini sudah saya sediakan, tinggal dipakai aja ya. Nah, di bawah rich text ini kita buat yang tadi. Bentar lah, kopikan. Jadi kita main copy aja. Soalnya karena cukup waktunya kalau kita manual. Sebentar. Mana nih? Rich text. Heading. Nah, ini dia. Oh. Nah, ini dia. Nah, ini. Kita save. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Nah, yang ini, yang row ini adalah yang ini tadi. Kelihatan nggak ya? Yang ini dua ini. Nah, yang dua ini. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini nggak sih? Kenapa? Karena sebentar. Karena kita urut pakai kolom. Nah, jadi yang di atas jadi yang ini satu sama yang ini satu itu ditampilkan secara vertikal. Harusnya kita mau dia secara horizontal dulu. Ya, yang merah ini ya. Nah, otomatis dua ini harus kita urut dulu pakai yang namanya apa? Row. Nah, jadi yang ini rich text sama row ini kita perp lagi dengan yang namanya row. Nah, mantap banget. Kita kasih yang namanya main and visualization start. Nah, tampillah seperti ini. Maaf, bukan start, tapi space between. Nah, oke, nah maka tampillah seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini si headernya mentok ke samping kanan kiri. Nah, header yang di atas ini bisa kita kasih padding. Paddingnya berapa ya? Paddingnya kita kasih 20 dp. Sip. Nah, kita tampillah seperti ini ya. Nah, bagian header sudah mulai nampak. Nah, selanjutnya kita step by step ya. Kita balik lagi ke slide. Kita buat yang text field ini di bawah row. Kalau kita lihat di sini, di bawah row itu di bawah row yang ini ya, bukan di bawah row yang ini. Ini kita tutup aja. Nah, di sini nanti kita buat
apa namanya, yang tadi, yang text field tadi ya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini text field. Nah, jadi menjelaskan apa itu isinya. Nah, maka tampillah seperti ini. Nah, Masya Allah. Bentar. Nah, text field ini kita buat dengan widget apa namanya? Namanya widget ini, text field. Nah, ketika kita mau membuat sebuah UI seperti ini, bentar. Nah, UI yang ini, text field ini, kita gunakan widget yang namanya text field. Nah, yang mana di dalamnya ini kita kasih dekorasi, kita kasih teksnya, pencarian, kita kasih icon, suffix icon namanya, yang ini, yang di pojok kanan ini namanya suffix icon, dan seterusnya. Nah, kita kasih warna juga, background colornya kita kasih warna, nah, dan sampai seterusnya. Nah, seperti itu ya. Ini tampil sebuah text field-nya seperti itu. Nah, untuk bagian header kita sudah bisa tampil seperti ini. Selanjutnya, ini udah selesai ya. Kita next dulu sedikit. Nah, kita buat sebuah banner. Banner ya Bang ya, ini namanya ya tadi ya. Banner. Nah, banner ini kita buat dengan beberapa widget. Kalau kita lihat, ini terdiri dari image dan sebuah button di pojok kanan bawah. Nah, ini sebenarnya namanya button nih, salah tulis. Namanya button, yang mana ketika sebuah UI itu ditampilkan secara bertumpuk, ini kan bertumpuk nih ya, di bawahnya tuh image, di atasnya itu ada apa namanya tombol button. Nah, ini digunakannya pakai stack. Ini pakai ampun dulu. Kenapa jadi mati kan? Kenapa? Kenapa? Pengumumannya nggak habis waktunya. Oh ya. Iya. Maaf tadi ada apa? Nah, jadi itu, jadi image sama button ya, ini sebenarnya button yang kita wrap pakai stack namanya. Oke, kita balik ke codingan kita. Kita coba lagi sebuah. Nah, oh ya mohon maaf ya, tadi ada yang ketinggalan. Kalau kita lihat di UI yang sebenarnya, sebuah poster ini berada di dalam apa tadi? Di dalam, nah, dalam yang hijau ini. Hijau ini tadi kita kasih nama list ya, yang berada di dalam sebuah list. Nah, jadi kita balik ke home page, kita buka yang listnya. Nah, ini bannernya berada di list. Jadi anaknya list itu banner. Nah, nanti kita coba balik ke sini. Nah, yang list yang kita komen tadi, kita kasih sebuah children. Nah, di sini nanti kita buat sebuah poster. Nah, di sini kita bisa buat, kita kasih nama with banner, konteks. Kita buat nanti sekalian aja ya. Popular class sama apa di situnya ya. Latest class. Nah, kita buat dulu yang bannernya. Nah, sama kayak tadi, kita buat metode di bawahnya. Build banner. Nah, dia minta sebuah build konteks. Dia ngeliatin sebuah, jadi kita ngeliatin sebuah stack. Nah, jadi mungkin kawan-kawan yang agak bingung, nggak apa, di apa namanya, dicoba aja nanti ya. Nah, stacknya ini apa? Stacknya ini nanti kita buat di dalamnya apa? Sebentar, saya kasihkan. Kita kasih
image, dan ini, dan gambar. Nah, dan gambar. Coba kita save, kita lihat. Nah, dia nggak tampil. Dia nggak tampil karena si list view ini harus kita wrap dengan yang namanya. Nah, jadi kita wrap dulu si listnya ini, klik kanan, refactor, mohon maaf, di Alt Enter, kita wrap dengan yang namanya expanded. Coba kita save. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Cantik sekali. Nah, ini kita bisa kasih padding atas ke kanan kirinya. Nah, kita kasih padding di mana? Kita kasih padding di sini nih. Bannernya bisa kita wrap dengan padding. Kita kasih berapa ya? Mana tadi? Oh, kita kasih 20. Nah, akan tampil seperti ini. Salah. Kan 20. Tapi ini. Nah, akan tampil seperti ini ya. Nah, ini di dalam sebuah list nih. Jadi si banner sudah berada di dalam list. Nah, oke. Yang list sudah selesai. Yang banner sudah selesai. Nanti kawan-kawan dilihat aja ya, dicoba aja nih apa fungsinya, apa perubahannya, nanti dicoba aja. Kita fokus di step by stepnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai buat ini admin bagian posternya, kita balik lagi ke mana tadi ya? Nah, ini dia. Kita buat poster, kemudian kita buat ini selesai. Masih ada loh, masih kuat loh. Kita lanjut lah. Nah, kita buat yang bagian kelas populer. Nah, sebelum kita buat, kita inspect lagi. Kira-kira UI ini dibuat dengan apa? Nah, kalau kita kasih kotak-kotak kayak gini, ini kita inspect. Terdiri dari teks kelas populer sama yang di bawahnya ini sebuah view yang bisa di scroll. Nah, ini terbuat dari apa? Dibuat dari teks sama list. Cuma listnya nanti kita kasih scroll aksisnya ke horizontal ya. Nah, ini nanti kita urut lagi dengan yang namanya kolom. Jadi ada dua item yang kita urut dengan kolom. Oke. Coba kita ke coding lagi. Kita nyalakan build popular class. Nah, di sini kita buat lagi nih widget build popular class. Nah, di sini kita minta lagi sebuah konteks. Di popular class tadi kalau kita lihat ada kolom dan ada teks sama list. Nah, sini kita return sebuah kolom. Nah, kita sebuah teks dan sebuah list ya, list view. Nah, kita mulai dari yang teks dulu. Nah, yang teks ini kawan-kawan dia punya banyak style. Nah, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini ya, kelas populer. Maka akan tampil nanti di bagian atasnya ini sebuah teks nanti. Coba kita save. Nah, ini tampil sebelah kiri ya. Kenapa? Karena kita nggak kasih alignment-nya. Kita kasih alignment di kolom ini. Kita kasih cross axis alignment. Kita kasih stop. Supaya nanti dia ke samping kiri. Nah, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih list view. Nah, list view-nya ini biar bisa ada yang di scroll ya di bawah bagian setelah kelas populer ini.
Nah, list view-nya apa? List view-nya terdiri dari, kita buat dulu children-nya. List view terdiri dari, nah ini kalau kita lihat lagi ya di UI-nya. Nah, kita lihat item list-nya apa. Nah, item list-nya ini terdiri dari row dan bukan row ya, kolom nih sebenarnya. Saya copy paste dari sebelah tadi. Nah, jadi ini adalah kolom. Kenapa? Karena image dan yang di bagian bawah ini ditampilkan secara vertikal. Nah, secara ke bawah. Ini kita pakai kolom. Jadi ada image sama ada teks ada di bawahnya. Oke. Kita balik lagi sih. Di list view kita buat sebuah kolom yang dia ngeretin sebuah apa tadi, ada image, ini kita copy aja ya, image sama sebuah tulisan expanded. Nah, oke, kalau kita save, nah dia nggak tampil apa-apa karena list view-nya harus kita wrap lagi dengan yang namanya container. Kenapa? Karena list view ini dia perlu sebuah widget yang mempunyai ukuran. Nah, salah satunya kita bisa pakai container. Kita kasih width-nya, kita kasih padding-nya, margin, dan color juga bisa kita kasih. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak tampil masih. Kenapa? Karena sebentar di bagian sini ada yang salah nih. Oh, list view-nya. Oh, ini list view ya. List view kita kasih margin dan height. Sebentar. Nah. Net cost. Yang salah. Oke. Nah, itu dia. Kan dia akan tampil seperti ini ya. Nah, cantik kan. Oke, nah ini kita mau kasih ukuran. Kita masih padding. Nah, caranya bagaimana? Caranya di bagian atas tadi. Nah, ini kita kasih yang seperti ini tadi. Ya. Kita wrap dengan padding. Nah, bagian atas kita wrap pakai padding. Dan coba kita set. Nah, kan dia akan tampil lah seperti itu. Oh ya, ini yang bagian kanan, ini nggak boleh kita kasih padding. Otomatis kita harus pakai yang namanya only ya. Kita pakai yang only. Dan kita set left. Jadi padding yang kiri doang yang kita kasih ini. Kita kasih jarak. Oke, nah itu udah selesai yang bagian popular class. Kemudian nanti kita buat lagi yang bagian bawahnya. Oke, nah caranya hampir sama kayak tadi kan. Sebentar, caranya hampir sama yang seperti tadi. Oh, ini bagian kelas populernya agak ke bawah ya. Ini ke bawah, ini bisa kita kasih padding di sini. Padding. Harus kita kasih agak ke bawah maksudnya. Census NP 28. Oke, sebentar. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebentar kita lihat, ini nggak boleh nonton. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Kita harus satu-satu dari yang atas dulu, header dulu, baru banner yang di tengah. Kemudian yang paling bawah kita buat kelas populer. Kelas populer. Nah, jadi satu-satu. Ada Bang.
Nah, jadi ini sudah sama nih dengan UI yang sudah dibuat dari Bang Mahyu tadi. Ya. Satu lagi, kita buat yang bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya tadi ada kelas terbaru. Nah, ini kita kasih nama build latest class. Nah, ini nama widgetnya ya. Nah, ini apa? Kita buat lagi kayak tadi. Nah, kita buat lagi latest class. Nah, ini dia ngiratin sebuah. Nah, ini sama aja sebenarnya dengan yang kelas ini tadi. Cuma dia ditampilkan secara vertikal. Ya. Nah, untuk build latest kelasnya ini saya kopikannya. Karena ini apa namanya? Nggak panjang kalau codingannya. Nanti kawan-kawan silakan di copy aja ya ininya ya. Silakan dilihat aja codingannya langsung. Nah, ini kita ngiratin sebuah kolom karena dia ditampilkan secara vertikal. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini nanti kita bedah satu-satu nih. Oke, set. Nah, akan tampil di bawahnya seperti ini. Ya. Sebentar, ini harus kita kasih padding. Terus kita kasih padding. Paddingnya berapa? Paddingnya ini. Nah, sip ya. Mantap. Nah, ini kita bahas yang kelas terbaru ini. Nah, jadi kelas terbaru yang ini ya, otak ini. Sebentar. Nah, kelas yang ini mana nih? Nggak bisa ya. Nah, kelas yang terbaru ini kan yang bisa ya. Apa? Tadi rencananya mau bisa dicoret nih. Nah, jadi kelas terbaru ini satu bagiannya kelas terbaru sampai sini. Nah, jadi ditampilkan berarti item-item ini tampilkan secara vertikal, otomatis kita harus gunakan yang namanya kolom. Nah, item-item yang di bawahnya ini itu adalah yang ini, kontainer. Nah, kontainernya apa? Kontainernya sama lah, ibaratnya kayak di web. Kontainernya buat menampung lah, ibaratnya ya. Nah, coba kita lihat satu. Nah, jadi kontainer ini dia punya anak lagi, child lagi, yang namanya list style. Nah, list style ini adalah widget yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah list yang dia sudah provide ke kita atribut-atribut yang seperti leading, title, subtitle. Nah, jadi list style ini sudah menyediakan kita beberapa atribut. Nah, ini yang titik 2 ini namanya atribut ya, yang bisa langsung kita pakai. Nah, leading, list style leading itu image, itu ditampilkan di sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian title itu ditampilkan di pojok atas, yang atas ini, yang tebal ini. Kemudian subtitle ini teks yang ditampilkan di bagian bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita buat aja nih kontainernya banyak-banyak. Kita bedakan tulisan sama gambarnya, jadilah seperti ini. Ya. Dan satu lagi di bawahnya ini ada button. Nah, button ini kita pakai align. Nah, kita pakai widget yang namanya align, yang mana dia nge-wrap sebuah flat button. Nah, ini namanya flat button ya. Nah, dalamnya ada teks dan ada bentuk, ada shape-nya. Shape-nya ini adalah sebuah
rounded rectangle border. Oke. Nah, jadi sampai di situ tahapan-tahapan ketika kita mau bikin sebuah UI dari bikin sebuah UI asli di aplikasinya dari oleh UI designer. Nah, jadi tahapannya yang penting untuk kawan-kawan bisa pahami. Jadi yang pertama itu kita harus bisa membayangkan sebuah UI ini dibuatnya seperti apa aja kemungkinan komponen yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita buat, kita coret-coret atau kita kalau misalkan lebih enaknya sih di kertas atau apa, kita coret-coret, kita kasih nama. Oh ini teks, oh ini ada sebuah kolom, di dalamnya ada anak-anaknya lagi. Nah, dan kita buat widget tree-nya, tapi ini sebenarnya nggak perlu juga sih ya. Ini supaya mudah aja nih kawan-kawan memahami widget tree. Jadi cabang-cabangnya seperti apa, jadi kita bisa paham alur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di slide saya ini saya kasihkan beberapa resource belajar kalau mau kawan-kawan mau belajar Flutter ya. Sini ada YouTube Indonesia yang membahas tentang Flutter, silahkan dibuka aja nanti. Juga ada ebook Flutter. Kemarin ulun mendownload di manakah itu, nah banyak nih di sini banyak. Kan buka aja lah. Nah, lalu ada juga resource di Udemy. Nah, Udemy ini bagus banget kalau misalkan pian buat apa namanya, pian cari aja kelas di Udemy. Untuk sambat mereknya Udemy. Nah, jadi di Udemy pian pilih aja tulis aja keyword Flutter gitu lah. Nanti banyak tampil list item kelas Flutter. Nah, oke, seperti itu. Oke, thank you. Kita akan jalan-jalan ya. Oke, mungkin ada juga yang offline. Kalau misalkan kawan-kawan mau yang belajar secara offline, bisa di sini ya. Oke, thank you. Kawan-kawan yang mungkin mau ngasih feedback nanti selama presentasi saya, silakan nanti bisa kasih feedback di sini ya. form/feedback-sultan. Oke, itu saja Bang. Bung Wahyu. Terima kasih atas materinya mengenai implementasi dari UI design ke real apps dengan Flutter ya. Ini kalau saya sendiri bisa hancur kepala ini karena belum bisa coding ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab ya. Kepada kawan-kawan sekalian yang ingin bertanya bisa lambaikan tangannya di chat forum atau di teks, nanti akan saya bacakan. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan sambil menunggu ada yang bertanya. Silahkan bisa nanti dilambaikan tangannya ya, atau secara lewat voice. Tadi Bang. Ya, silakan. Bang tadi ininya tampil lah ini kok. Yang mana? Ulun nih. Tampil. Tampil aja lah kalau kita tampil. Ini sama sebagian tadi. Nah, jadi ini kalau diklik-klik tadi di bawahnya ini tinggal dilanjutkan aja lagi ya kalau kelasnya ini. Kawan-kawan yang mau nyoba ya, itu apa? Materinya berat nih.
Oke, ada pertanyaan. Kawan. Iya, ini sebenarnya cocoknya tuh materi yang kita ini tuh kayak materi yang ada di kelas atau di yang Iya, offline gitu ya, kalau ini yang ibaratnya tuh tatap kayak muka yang kalau bayangan eh, pertama. Halo Mas. Halo. Ya, yang ya, Mas Rido nih, ada Mas Rido. Sorry Adi. Oke, silakan Mas. Ulun bertakun kira-kira untuk sekarang itu productivity-nya enak pakai Flutter kah atau pakai yang maksudnya sekarang kan kalau melihat slicing ini kan misalkan dari InVision kan atau dari Figma atau dari yang lain kan ekspornya kan bentuknya kayak HTML CSS gitu kalau strukturnya ekspornya stylingnya. Nah dari sisi pian itu kayak apa ya supaya mengakali supaya productivity pian tuh cepat gitu. Nah, kan slicing yang sekarang kan pian harus kayak menghitung-hitung gitu, oh ini margin topnya segini harus kayak ini. Sedangkan nah itu apa yuk cara pian mengakali productivity pian supaya oke, udah bisa ulun jawab malah. Nah, sebenarnya kalau masalah productivity apa namanya? Kalau bikin UI, kalau sepengalaman emang kita bikinnya seperti itu. Jadi kita harus tahu nih kemungkinan aplikasi kita ini dibuatnya dari apa aja gitu. Nah, kalau masalah produktivitas, emang bagian UI ini biasanya kalau di dalam pengembangan itu biasanya yang paling banyak atau paling banyak makan waktu biasanya. Soalnya kita menyesuaikan UI yang dibuat oleh si desainer yang kita terjemahkan menjadi apa namanya tampilan UI seperti ini. Nah, kalau di Flutter sendiri bisa dikatakan bisa lebih mudah kita membuat UI ketimbang kalau misalkan kita bandingkan dengan native sekarang yang pakai XML mungkin agak lebih lambat kalau misalkan kita bandingkan dengan Flutter yang pakai apa namanya ya, kalau lupa sebutannya itu. Jadi kita bikin UI ini dengan coding gitu, dengan coding. Nah, kalau misalkan di Android kan kita pakai XML satu-satu slicingnya. Nah, kalau bikin Flutter ini kita pakai coding aja. Namanya apa ya? Reactive programming atau apa, saya lupa, lupa. Jadi emang kalau sepengalaman ulun emang seperti itu tahapannya. Kita harus tahu dulu UI ini dibuat seperti apa. Kalau di Flutter sendiri mungkin nah jadi yang mau sampaikan di sini ini basic ketika kita mau bikin basicnya lah, ketika kita mau bikin UI. Sebenarnya pian juga bisa pakai yang namanya ada nih, sebentar, ada yang namanya kalau mau juga hendak drag and drop juga bisa di Flutter. Tapi ini tidak secara official, namanya Flutter Studio. Nah ini bisa juga kalau misalkan pian mau hendak, ini kalau Flutternya lah, bisa juga pian hendak drag and drop. Kalau Flutter sendiri nggak ada ngasih fitur ini ya. Nah kalau misalkan terpedasak kah, hendak lakas-lakas menggawe project, mungkin bisa pakai ini nih. Jadi tinggal di drop aja, di drag and drop, maka jadilah kita bisa langsung ambil codingannya. Nah ini salah satu cara yang mudah di kalau mau lebih cepat gitu di Flutter. Ada juga yang namanya plugin apa ya, kalau di Flutter ada yang namanya plugin velocity kalau nggak salah ya. Dev. Nah ini salah satu kalau mau nambahin produktivitas di Flutter, ada yang namanya Velocity X. Nah ini kita bikin UI bisa lebih cepat kalau mau pakai punyanya MTech Viral ini. Nah ini lebih cepat kita bikin UI dengan
bantuan plugin ini. Nah, ini salah satu kalau mau nambah produktivitas di Flutter. Namanya Velocity. Nah, di Flutter itu kalau misalkan mau tambah library, pian masuk ke situs pop.dev. Nah, silakan aja nih dimasukkan ke sini. Apa namanya? Keywordnya. Nah, Velocity itu salah satu nambah produktivitas, bisa pakai yang tadi, yang drag and drop, apa namanya tadi, Flutter Studio, atau bisa pakai ini kalau misalkan pian hendak yang cepat gitulah. Tapi persoalan kalau misalkan pian pakai Flutter nih, insya Allah bisa cepat aja developer yang buat UI-nya. Oke, mungkin seperti itu aja, Bang Wahyu. Oke, Atau mungkin ada yang bagaimana mau ditanyakan lagi? ada yang mau disampaikan atau sudah cukup dengan jawabannya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini ada dari Mas Hardi. Assalamualaikum, saya Hardi. Terkait coding untuk pemula atau basic, harus memulai dari belajar yang mana? Dari mana belajarnya? Tips dan triknya, karena untuk materi yang agak sedikit teknis, karena ini untuk materi agak sedikit teknis, semoga dibuka kelas coding bagi anggota startup Borneo. Ini cara memulainya, nah, harus dari mana, tips dan triknya. Oke. Tips and triknya. Oh ya, mungkin kalau ganti sebentar. Oke. Nah, mungkin kalau tips and trick, ini sih pengalaman Ulun aja lah. Ulun juga tidak, ibaratnya itu enggak, masih junior lah. Ulun masih junior juga, masih banyak lah. Pengalaman Ulun masih belum banyak gitu. Nah, tapi sepengalaman Ulun kalau misalkan pian hendak belajar dari basic, harus mulai dari mana? Mungkin kalau di perkuliahan biasanya kami di kampus tuh kalau kita mau belajar coding biasanya kami diajarkan tentang, di awal-awal perkuliahan tuh biasanya kita diajarkan tentang logika, algoritma, sampai kita membuat sebuah memecahkan masalah gitu ya. Jadi itu basic dari sebelum kita memulai yang terkait coding, logika, algoritma, sama memecahkan masalah. Nah, itu basicnya. Nah, setelah sudah mungkin bisa memenuhi yang 3 ini, pian pilih salah satu bahasa pemrograman yang pian mau pelajari pertama kali. Silakan dipilih aja, terserah yang mana. Semuanya sama, yang beda cuma sintak dan tujuan fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri. Mungkin itu sih dari ulun tips and triknya. Jadi pian kuasai logika, algoritma, memecahkan masalah, kemudian pian pilih salah satu bahasa pemrograman yang pian hendak pelajari, satu aja dulu. Mungkin sudah bisa atau sudah mahir, baru nanti bisa yang bahasa yang lain gitu ya. Mungkin seperti itu sih dari ulun. Oke, siap. Oke, mungkin kawan-kawan masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, moderator yang mau nanya nih. Waduh, jangan ini malah. Nah, ini kebetulan kemarin mau baru belajar kan masalah apa istilahnya codingnya lah ya, Flutter. Nah, ulun tuh bingung masalah maksudnya masalah fungsi dari penggunaan kayak apa? Di awal kan kayak install tuh ya, Pak? Install kayak apa? Di terminal apa? Ya, yang di terminal apa, bro, apa itu nah. Nah, itu tuh ya, itu tuh fungsinya gesan apa? Maksudnya tuh
apakah geser menyimpan file kah atau apa kah itu. Nah itu Lun kurang paham. Dan iya. itu sampai di situ aja Lun sudah utak-atik, sudah bingung belum lagi masuk. Oh iya. Nah, Tapi penting saya gimana? nah ini pertanyaan kedua lah. Oke. Nah pertanyaan kedua, untuk developer sendiri ini kan Mas, Oke. kita kan mungkin kan developer ini mengambilnya dari beberapa UI designer, dan UI designer tuh pasti mempunyai tools-tools yang berbeda, ada yang di Figma, ada yang di Adobe XD, di Sketch dan lain sebagainya. Nah, Oke. untuk implementasi sendiri itu, kalau misalkan nih saya seorang UI designer, saya sebaiknya itu ngasih share filenya itu berupa file master atau file yang di preview itu bisa langsung buat developer itu, cukup developer itu atau gimana? Yang lebih gampangnya itu. Lebih gampangnya lah. Ya. Oke. Bang, ke Pelawang bang. Nah. Coba Pelawang bang. Tet bang taling bang. Oke, itu nyala itu sih dia. Ya, mungkin itu dulu pertanyaannya, nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Supaya kada bingung materi ya. Oke. Nah, jadi mungkin Ulun bisa jawab sesuai dengan pengalaman Una. Mungkin sebenarnya nih ada juga yang lebih senior dari Ulun sini. Ada Ulun lihat ada yang lebih senior, ada Om Rija, ada Bang Rizky juga kayaknya nih, ada yang ikut di webinar ini. Mungkin Ulun coba jawab sesuai dengan pengalaman Una. Nah, kalau yang tadi pertanyaan pertama, ini search yang pertama lah. Nah, mungkin mana menginstal ini. Nah, maksudnya setup itu ibaratnya itu kalau sederhananya kita menginstal SDK-nya. Menginstal SDK itu ibarat kayak installernya lah. Dia pakai Mac ya. Iya, kebetulan pakai Mac, Bang. Nah, pakai Mac. Nah, pakai Mac tuh apa namanya? Kalau di ini kan namanya biasanya aplikasi lah. Nah, jadi di setup ini kita mendownload SDK-nya. Ini SDK. Di Flutter ini sebenarnya sebuah gimana? Jadi Flutter itu yang bukakan Flutternya lah. Nah, yang kita download itu sebenarnya ini. Nah, yang kita download itu sebenarnya ini, yang kita install ini aja nih. Pian sebenarnya tinggal di download aja ini, ditaruh di direktorinya, tinggal pian kasih aja petnya, pet pian paham aja lah pet lah. Jadi petnya tuh kita set biar nanti komen-komen si Flutter bisa kedetek di terminalnya. Nah, jadi fungsinya itu cuma untuk setup aja. Nah, ibaratnya tuh kayak menginstal aplikasi SDK. Kalau misalkan kedida SDK-nya ini kan karena kamu menjalankan Flutter-nya. Nah, jadi ini pian tinggal umpati aja nih. Biasanya tapi nggak ada pernah lagi ini coba di Mac, soalnya nggak ada di sini. Nah, pian coba aja sampai akhirnya biasanya kau aja lah itu. Nah, dan cukup di official Flutter-nya ini aja, kalau bisa kemana-mana biasanya sudah lengkap, sudah tentu. Jadi tujuannya itu biasanya menginstal aplikasi lah, ibaratnya install aplikasi. Kayak menginstal aplikasi itu. Mungkin kan ini kita bertamon bisa bikin namanya. Nah, yang kedua Jupian tadi tuh, itu mah yang pertama tadi tuh. Jadi intinya bisa menginstal Siap. setup gitu. Nah, yang kedua tadi apa Jupian tadi lah, UI yang dikasih ke developer itu loh mah. Ya, lebih baiknya tuh dalam maksudnya tuh apakah yang dalam berbentuk preview. Kan kalau misalkan di Adobe X ini kan ada share development, Geng. atau preview langsung kan, apakah Geng. lebih nyamannya developer tuh langsung kayak itu atau
menggunakan tools lain atau misalkan kayak Jepin atau gimana gitu. Yang paling nyaman, Iya. paling Paling aman lah. iya. Nah, ini berdasarkan pengalaman Ulun juga. Nah, kalau biasanya enaknya tuh langsung preview semuanya. Preview semuanya tergantung tim pengembangnya sih. Tergantung tim pengembang misalkan di perusahaan apa, pakai apa gitu lah. Pakai Javelin yang kayak Javelin tadi, atau langsung apa namanya, namun kedingin ada juga namanya tuh. Tapi biasanya kalau menurut pribadi enaknya tuh yang preview, yang semuanya langsung tampil gitu. Nah, yang semuanya langsung tampil itu yang preview ya, kalau nggak semuanya langsung tampil, jadi kelihatan semua UI-nya kayak ini, alurnya kayak ini. Nah, kalau misalkan yang prototype tadi, perasaan itu lebih enaknya kayak ke kliennya gitu. Nah, kalau yang develop, yang prototype, yang lu minta ke Pian tuh. Nah, kalau ke developernya lebih enaknya ke yang preview tadi. Nah, untuk masalah kolaborasi, kalau ulun pribadi di tempat ulun yang dulu tuh emang kalau lebih enaknya tuh pakai kolaborasi, tergantung kebutuhannya juga. Kalau misalkan perlu, lebih bagusnya pakai apa tadi yang kolaborasi. Contohnya kayak yang Jiklin tadi. Kalau sejauh pengalaman ulun seperti itu sih, Mai. Iya, siap. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini mau nambahkan sedikit dari pertanyaan Mas Hardi ya, tadi ada menanyakan apa ada sarannya semoga dibuka kelas coding nih bagi anggota startup Borneo. Jadi perlu karena ulun sebagai salah satu di pengurusnya ya, perlu sampaikan bahwa di startup Borneo sendiri itu ada startup academy. Nanti untuk masalah kelas coding mungkin akan dibuka di startup academy, dan nanti kalau sudah jalan, sebenarnya startup academy itu udah jalan sih, ada ke misalkan kayak ke sekolah-sekolah itu ya sudah jalan ya. Nanti kalau kelasnya ada pasti kami publish ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Novan Alkaf Bahraini Saputra. Oke, terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya, kira-kira gimana prospek Flutter ini ke depannya? Soalnya kan lumayan baru yang saya tahu. Terus kalau setahu Mas, di Indonesia lumayan rame lah aplikasi yang dibangun pakai Flutter ini. Nah, jadi kayak apa nih prospeknya ke depannya? Prospek ke depannya. Iya, belum coba jawab pertanyaannya, prospek ke depannya. Nah, kalau masalah prospek, sebenarnya kan Flutter ini dia dari Google. Nah, Google ini mencoba menyaingi pendahulunya yang namanya, kalau Pian tahu, ada yang namanya itu. Nah, jadi React Native itu sejenis kayak Flutter untuk membuat aplikasi cross platform. Nah, kalau Flutter ini memang sebenarnya baru rilis beberapa tahun 2018-19 itu baru rilis. Nah, kalau kita lihat dari komunitas, kalau kita lihat di Indonesia aja ya, kalau kita lihat di di grup Telegram, React Native yang lebih dahulu dari Flutter itu barusan tadi dicek, grupnya itu anggotanya sudah ada 8.000-an. Kalau yang React Native 8.000 berapa ratus, 300. Nah, kalau Flutter ini sekarang sudah 8.000-an sekian juga, jadi hampir sama. Nah, otomatis dari situ perasaan nanti kemungkinan, nah karena Flutter ini juga cross platform, dia cross platform bukan cuma di mobile aja,
pian pakai Flutter ini nanti bisa bisa dibuat membuat aplikasi desktop. Mana lah ada nih, kita bisa membuat desktop, kita bisa membuat web. Nah, jadi all in one di Flutter ini semuanya sudah bisa. Jadi untuk prospek kedepannya menurut ulun cukup menjanjikan. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin masih belum terlalu sudah mulai ibaratnya itu sudah mulai rame gitu lah. Sudah mulai rame. Meskipun kalau misalkan kita bandingkan dengan yang kayak native atau sejenisnya, lowongan-lowongan pekerjaan tuh lebih banyak ke native pastinya. Dan emang pasti native yang bakalan diperlukan kalau misalkan untuk membuat aplikasi yang skala besar, biasanya yang native. Soalnya kan Flutter ini masih baru, masih beberapa tahun aja, jadi banyak fungsi-fungsi yang masih ada fungsi-fungsi, misalkan fitur-fitur yang di native ada, di Flutter nggak ada. Nah, itu masih banyak. Nah, jadi seperti itu, tapi prospeknya itu lumayan menurut gue. Nah, karena masih umur Flutter kan 2-3 tahunan. Nah, ini sudah sangat antusias karena penggunaannya sangat mudah dan sangat mudah dipelajari kalau menurut ulun pribadi. Seperti itu Bang, menurut ulun Om. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Mas Dori. Mas Dori atau Mbak nih? Mas Dori ini Mbak. Bu Dori. Betul. Apakah ada plugin XD itu ke Flutter? Plugin XD to Flutter untuk memudahkan membuat tampilan. Saya pernah mencoba, jadinya SVG. Menurut XD sendiri masih on progress ya. Jadi apakah ada nih plugin Flutter ini Mas? Saya tahu Masnya. Nah, dari cobalah. Oh ini ya. Nah ini Flutter XD, nah langsung coba. Jadi Flutter XD to Flutter ini baru aja diumumkan kemarin pas event Flutter terakhir, Flutter Interact. Ada namanya XD to Flutter plugin. Jadi kita bisa mengkonvert desain kita buat di XD ke Flutter. Nah, tapi menurut pribadi ulun pribadi belum pernah mencobanya. Nah, tapi kalau kalian misalkan mau coba, di YouTube itu lumayan banyak. Ulun ada menempati aja, menonton aja videonya, dan emang hasilnya benar-benar kayak Flutter gitu. Tapi ulun pribadi jujur belum pernah mencobanya. Kalau misalkan mungkin sekarang masih belum banyak juga sih developer yang coba plugin ini, apalagi di Indonesia kayaknya masih belum banyak. Tapi ini memungkinkan kalau misalkan pian hendak mencoba. Kalau pribadi belum pernah mencobanya. Kalau ada salah itu di Flutter Interact. Coba. Di video. Nah ini dia ngasih demonya. Nah yang dari XD langsung jadi codingannya. Nah, mungkin bisa membati ini. Oke, seperti itu Bang. Kalau pribadi itu belum pernah coba. Biasanya langsung di coding aja biasanya. Oke, kalau ada masih pertanyaan silahkan kawan-kawan di chatnya. Kita sampai jam mungkin 20 menitan lagi nih atau kurang, udah lama juga nih. Oke, berarti ini plugin dari Adobe XD ke Flutter ini mungkin salah satu yang nantinya bakalan jadi unggulan juga ya dari Adobe XD ini. Iya benar. Berarti ini pecahan balik lagi nih orang dari ke sana.
Karena kan banyak yang beralih. Enggak itu benar. XD sama Supernova kalau nggak salah namanya ada dua. Siap. Supernova apa ya? Seperti itu. Tapi kalau di Pixma Kedida mah. Oh, Pixma Kedida kalau nggak salah. berarti balik lagi nih pada UI designer mungkin. Balik lagi Oke. mungkin ke XD dong. Ini dari Dori tadi ya. Terima kasih Mas Iksan ya memperbaiki panggilannya. Sampai ketemu. Maaf itu sebelumnya saya tadi panggil Mas. Ketemu di Jakarta pada pertemuan selanjutnya untuk kursus Enggak, Sedino pernah training semalam di Jakarta lagi. Semoga di Jakarta keadaan di Jakarta juga baik-baik saja. Iya, amin ya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kizaya HT nih. Apakah migrasi dari Java ke Flutter itu susah? Gimana? Oke. Nah, menurut pribadi Java Flutter lah. Nah, ini perbandingannya mungkin dari Java ke bahasanya Flutter lah mungkin maksudnya. Nah, bahasanya Flutter itu bahasa Dart namanya. Bahasa Dart. Nah, kalau misalkan ditanya susah atau enggaknya, menurut pribadi ulun nggak susah. Nah, Dart namanya lah. Karena kenapa? Karena stylenya kurang lebih aja kayak Java, kurang lebih. Codingannya sama aja juga kurang lebih. Nggak terlalu banyak beda sintak-sintaknya. Nah, jadi kalau misalkan bukan pian dahulunya tuh belajar Java, mau belajar Flutter yang bahasa Dart itu nggak bersusah, soalnya stylenya codingannya, sintaknya kurang lebih aja menurut gue lah. Cuma ada beberapa keyword-keyword aja yang berbeda. Nah, kalau pribadi ulun dulu pun juga pas membuat tugas akhir, ulun pakai Flutter. Padahal yang diajarkan di kampus itu bahasa Java. Selama hampir 2-3 bulan aja ulun belajar Flutter. Alhamdulillah bisa aja gitu. Jadi kada terlalu selagi kita punya niat gitu lah, selagi kita punya ada keinginan, paksaan, apalagi kemarin itu lagi menggawe tugas akhir, otomatis tuh mau kada mau harus tuntung gitu. Jadi nggak terlalu susah kalau menurut pribadi, karena itu tadi alasannya. Oke. Mungkin kawan-kawan yang lain ada pertanyaan, masih kita beri waktu sedikit lagi mungkin. Barangkali ada yang belum bertanya atau mau siapkan pertanyaannya masih. Materi. Oke, sambil kita tunggu. Kalau ada yang mau bertanya atau lagi ngetik nih bisa lambaikan tangannya dulu di forum chat biar tahu ya kita. Kalau nggak ada biar kita tutup. Yang UI Corona kan nggak mulai. UI Corona. Corona yang tadi. Oh iya. Dan kemudian lah, waduh teman-teman. Ininya kapian previewnya kan. Bisa tuh kan, atau kalau anak kita ulah kan ya aslinya. Ini ada dari Mas Muhammad Muslim nih mau bertanya nih. Oke, silahkan. Ingin bertanya Om Sultan. Masya Allah. Akun ini di Flutter ini adalah kayak fitur untuk inspect elemen kayak gitu. Kayak di website kan, atau kayak di itu kan ada fiturnya kan tuh. Nah, kalau misalkan di Flutter kan apa yang sudah jadi, apakah kita bisa inspect kayak gitu? Oh iya. Mungkin itu aja. Kada bisa diinspek atau kada dipater lah, dulu lah. Nah, jawabannya bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini aplikasi yang kita jalankan tadi. Nah, fitur di Android Studio khususnya, kalau di PS Code juga ada sebenarnya. Di Android Studio ada Flutter Inspector. Ada. Jadi kita bisa menginspeksi UI yang dibuat orang atau yang kita buat sendiri, kita bisa inspect. Nah, toolsnya itu biasanya ada di pojok kanan nih. Nah, di pojok kanan ini namanya Flutter Inspector. Nah, kalian klik aja ini. Nah, ini namanya widget tree tadi.
Nah, ini aplikasi kita tadi. Nah, misalnya kita hendak menginspek yang Hai Sultan ini. Nah, ini kan tinggal diklik-klik aja nih di atas sini. Nah, jadi kita bisa menginspeksi. Mana lah. Misalnya aplikasinya. Nah, ini. Oh, ini kita jalan kalah. Dan jadi kita bisa menginspeksi. Ini sama persis kayak di web. Kita bisa tahu tata letaknya nih kemana gitu. Dengan ini Flutter Inspector yang menjalankan. Ini ada sinkron tadi. Tapi kalau misalkan di Flutter Inspector ini kita kada bisa langsung edit lewat sininya. Jadi kalau misalkan di apa namanya di web kan di inspektornya di browsernya bisa kita edit misalkan ganti apa CSS HTML-nya. Kalau ini di Flutter Inspector ini tidak karena kalau kita mau menginspeksi. Nah, kalau di VS Code juga ada Flutter Inspector ini, cuma dia nanti buka browser lagi. Dia itu kalau misalkan di VS Code nggak langsung ke embed kayak gini nih. Ini kan sudah ada langsung nih terpasang di sini. Nah, kalau di VS Code itu ada terpasang ini ya. Kita harus buka browser kalau tidak salah. Nah, ini tadi. Nah, ini. Nah, jadi kita tahu, oh ini gambar ini marginnya berapa. Kalau misalkan anak kita klik, nah, oh ini tampilannya sekian gitu. Bisa. Seperti itu, Bang. Ayo. Maaf, nanya lagi nih. Misalkan aplikasi orang lain apakah bisa kita kayak gitu kan buat misalkan di cloning desainnya di bagian komponen mana kayak gitu. Jadi bisa asal pian ada codingan aja. Asal pian ada codingannya bisa kita buka inspektornya. Pian bisa langsung mengedit. Nah, di inspektornya ini juga kalau misalkan kita klik salah satu widgetnya langsung mengarahkan nih ke sininya. Nah, misalkan kita mau nah nih si gambar. Nah, kita hendak tahu yang ini nih hendak kita custom misalkan yang gambar si apa nih namanya ini button yang di bawahnya ini lah. Kita hendak coba. Nah, yang ini di bawah ini. Oh, ternyata codingannya yang mana? Oh, codingannya juga nah. Jadi kita bisa juga tik nah ini tali juga nih Allah. Kita klik tali juga codingannya. Oh, yang ini berarti ini kita langsung ganti, misalkan kita kasih warna kah, bisa juga. Nah, seperti itu guru. Oke, gimana? Kawan-kawan, oke dari Mas Musli tadi alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banyak. Oke. Kawan-kawan yang lain mungkin ada pertanyaan. Kita udah berapa menit? Bentar lagi ya. Oke. Ada yang masih bertanya? Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya, karena udah agak malam nih. Oke, kawan-kawan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi ketiga pada hari ini kita akhiri ya. Nanti untuk videonya nanti akan diupload di member grup webinar. Ya, member di grup webinar nanti bisa dilihat kembali dan bisa dicoba-coba nih dengan yang tadi. Oke. Siap. Bentar ya. Oke.
Mungkin ini saja yang apa? Mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk sesi ini saya tutup dan terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pada malam hari ini yang telah membawakan implementasi dari UI design ke real apps dengan menggunakan Flutter. Oke, jadi kawan-kawan yang mungkin mau belajar private nih sama Om Sultan bisa kontak Om Sultannya, atau ada project atau apa bisa kontak Om Sultannya ya. Oke, perlu kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan di sini yang mungkin mau mendonasikan, masih kami buka. Jadi donasi ini nggak terbatas ya. Mau hari ini donasi, besok mau lagi ya terserah. Ya seikhlasnya, dan itu cukup membantu ya. Istilahnya kita berbagi kepada tim medis yang berada di garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini ya. Oke, saya akhiri ucapkan terima kasih lagi kepada pemateri dan kawan-kawan yang telah mengikuti webinar ini. Oke, sekian dari saya sebagai moderator. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.